Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang eh, contoh soal yang dimana saya diberi tugas kepada dosen saya, yaitu Bu Siti Nur Habibah Huta Galung, SSI MSI. Sebaiknya saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Ihsan Purnawan dengan NPM 2211010 dari kelas TIP 2202. Nah, dalam video ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah statistik dan probabilitas. Oke, baik. Di sini saya ada soal pertama tentang analisis regresi linier, yang dimana soalnya pengaruh stres kerja terhadap kinerja kerja. Nah, di sini kita akan mengerjakannya di aplikasi SPSS, dan untuk datanya yaitu di sini ada 12 data dan juga ada langkah-langkahnya, yaitu langsung saja langkah pertama, buka lembaran kerja SPSS lalu klik variable view. Kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu kita klik variable view. Lalu langkah selanjutnya yaitu pada kolom name untuk baris pertama tulis X, baris kedua Y. Lalu pada kolom label baris pertama tulis stres kerja dan baris kedua tulis kinerja pegawai. Langsung saja pada tabel atau ini kita klik, kita tulis X dan ini Y. Pada labelnya yaitu kita tulis stres kerja ya. Kerja, dan yang kedua yaitu kinerja pegawai. Nah, sudah. Langkah selanjutnya yaitu klik data view. Selanjutnya masukkan data penelitian dengan ketentuan X untuk data stres dan Y untuk kinerja pegawai. Klik data view, lalu kita akan masukkan data-data tersebut. Kita copy paste saja. Nah, ini adalah data-datanya. Langsung saja ke langkah berikutnya, yaitu klik analisis regresional atau regression ya. Terus linear. Klik analisis, klik regresi, lalu linear. Dan langkah selanjutnya yaitu masukkan variabel stres atau X ke kotak independen. Ini variabel X, masukkan ke independen, klik tanda panah tersebut, lalu masukkan variabel kinerja pegawai atau Y ke kotak dependen. Baru pada bagian metode pilih enter. Ini masukkan independen, lalu ini pilih enter ya. Setelah itu langkah terakhir untuk menampilkan outputnya dengan klik OK. Nah, berikut adalah output regresi dari analisis regresi linier sederhana. Ada variabel remove, ada model summary, ada ANOVA, dan koefisien. Di sini sudah saya buat analisisnya, yaitu membuat persamaan regresi linier sederhana. Secara umum, rumus persamaan regresi linier sederhana adalah Y sama dengan A tambah BX. Sementara untuk mengetahui nilai koefisien regresi tersebut, kita dapat berpedoman pada output yang berada pada tabel koefisien berikut. Ini adalah outputnya yang seperti kita lihat tadi, yaitu output koefisien.
Lalu selanjutnya A sama dengan angka konstan dari unstandardized coefficient. Dalam kasus ini nilainya sebesar 35,420. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada stres kerja atau X, maka nilai konsisten kinerja pegawai atau Y adalah sebesar 35,420. Dan B-nya sama dengan koefisien regresi. Nilainya sebesar minus 0,511, yaitu dari mana? Dari stres kerja ini tersebut. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres kerja, maka kinerja pegawai akan meningkatkan sebesar minus 0,511. Nah, selanjutnya, karena nilai koefisien regresi bernilai minus, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai tersebut. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 35,420 dan minus 0,51 X-nya. Langsung kita uji ke hipotesis dalam analisis regresi linier sederhana. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Sekedar mengingatkan bahwa hipotesis yang saya ajukan dalam analisis regresi linier sederhana ini adalah H0 sama dengan tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. HA ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Sementara itu, untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, kita dapat melakukan uji hipotesis ini dalam cara membandingkan nilai signifikansi atau SIG dengan probabilitas 0,05 atau 5%. Atau dengan cara lain yang membandingkan nilai T hitung dengan T-tabel. Lanjut kita uji ke berikutnya, yaitu uji hipotesis membandingkan nilai SIG dengan 0,05 atau 5%. Adapun yang menjadi dasar pengambil keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikansi atau SIG hasil output SPSS adalah 1. Jika nilai signifikansi atau SIG lebih kecil dari probabilitas 5%, mengandung arti bahwa ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Sebaliknya, jika nilai SIG lebih besar dari probabilitas 5%, mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Ini adalah output SPSS koefisien. Berdasarkan output ini, nilai SIG sebesar 0,001 lebih kecil dari probabilitas 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai maksudnya. Langsung saja uji hipotesis membandingkan nilai T hitung dengan T-tabel. Ada dua pengujian, yaitu jika nilai T hitung lebih besar dari T-tabel, maka ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T-tabel, maka tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Ini adalah koefisien output dari SPSS. Berdasarkan output ini, diketahui nilai T hitung sebesar minus 4,418. Karena nilai T hitung sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya kita akan mencari nilai T-tabel. Adapun rumus dalam mencari T-tabel adalah nilai A per 2, ini adalah rumus, dan A-nya adalah 0,05 per 2, yaitu sama dengan 0,025. Derajat kebebasannya yaitu atau DF, yaitu N sama dengan 2 atau 12 kurang 2. Nah, 12 kurang 2 ini yaitu dari
data yang kita buat ini sampai 12 data. Lalu kemudian ini hasilnya. Lalu kita lihat pada distribusi nilai T tabel. Maka didapatkan dari nilai T tabel sebesar 2,228. 2,228 ini dari mana? Yaitu dari 0,05 sama 10 ini kita masukkan ke Excel, yaitu ini. Dengan rumus tin V. Lalu karena nilai T hitung sebesar minus 4,418 lebih besar dari 2,228 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dari HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Dan selanjutnya yaitu melihat besar pengaruh variabel X terhadap Y. Untuk mengetahui besarnya pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai, dalam analisis regresi linear sederhana, kita dapat berpedoman pada nilai R squared atau R2 yang terdapat pada output SPSS bagian model summary, yaitu ini dia, R squared. Dari output ini diketahui nilai R sebesar 0,661. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 66,1%. Sedangkan 33,9% kinerja pegawai dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak teliti. Kesimpulan dari analisis ini atau analisis regresi linear sederhana ini merujuk pada bahasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai. Dengan total pengaruh sebesar 66,1%, pengaruh negatif ini bermakna semakin menurun stres kerja seorang karyawan atau pegawai, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai tersebut. Dan selanjutnya yaitu soal nomor 2 tentang analisis korelasi person. Sebuah peneliti, soalnya ya ini sebuah peneliti dilakukan pada 12 mahasiswa di suatu perguruan tinggi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara IQ dan IPK. Berikut adalah data IQ dan IPK yang berhasil dikumpulkan dari 12 mahasiswa tersebut, yaitu ini datanya. Ada 12 data, ada data IQ atau X, IPK atau Y. Ada juga langkah-langkahnya, ada 7 langkah. Langsung saja kita mencari jawabannya dengan aplikasi SPSS. Baik, langsung saja kita buka lembaran kerja SPSS, lalu klik variabel view. Selanjutnya pada kolom name, untuk baris pertama tulis IQ, baris kedua tulis IPK. Langsung ke variabel view, tulis IQ, bawahnya kita tulis IPK. Dan kita tengok langkah selanjutnya yaitu klik data view, selanjutnya masukkan data peneliti IQ dan IPK. Data view, lalu kita masukkan data ini ya, kita copy paste. Ctrl C, Ctrl V. Oke, ini adalah data-datanya. Ada 12 data IQ dan IPK. Langkah selanjutnya yaitu klik analisis correlate atau bivariate. Itu ya. Kita klik analisis, ini dia, lalu ini. Langsung langkah selanjutnya yaitu masukkan variabel data IQ udah. Setelah itu masukkan variabel data IQ dan IPK. Oh, ini dia, kita masukkan.
IPK, lalu klik centang pada person. Sudah di kolom karena di sini kita ingin melakukan analisis korelasi person. Kita mengklik ini supaya kita mendapatkan atau menganalisis koleksi person. Untuk selanjutnya yaitu untuk test of significance, centang to tail. Sudah kita centang ya. Selanjutnya yaitu beri centang pada Flexic Vinces Correlation. Sudah, langsung saja kita klik OK. Inilah output dari korelasi IQ dan IPK. Baik, sekian dan terima kasih. Itu adalah tugas UAS saya yang dimana tentang SPSS, aplikasi SPSS. Dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya.